Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Intansari, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kampanye praktik baik, yaitu penerapan pendekatan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk meningkatkan kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir peserta didik pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SDN Kepuh Kiriman 1 Sidoarjo. Untuk yang pertama yaitu intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi. Kemudian scaffolding sendiri adalah bantuan atau dukungan kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru sendiri, yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan perkembangannya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan penyelesaian rumit. Nah, di situ ditunjukkan bahwa gambar anak-anak sedang menyelesaikan LKPD dengan bantuan seorang guru. Jadi, bantuan seorang guru itu sangatlah penting bagi perkembangan peserta didik. Guru di sini sebagai fasilitator yang sangat penting pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang selanjutnya yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, Vygotsky menggambarkan Zone of Proximal Development sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seseorang individu saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman, seperti seorang guru atau teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan yang tepat. Kemudian ini adalah dokumentasi penerapan scaffolding di kelas 5 pada materi lapisan bumi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Lalu di situ terlihat aktivitas dalam menerapkan scaffolding, yaitu yang pertama penyampaian materi awal tentang keberagaman budaya melalui video pembelajaran dan pemberian pertanyaan pemantik, lalu melakukan pengelompokan siswa untuk kegiatan diskusi. Yang selanjutnya yaitu tampak guru memberikan tugas berupa LKPD kepada siswa, kemudian melakukan bimbingan, presentasi kelompok, guna untuk menumbuhkan sikap percaya diri siswa, lalu guru hendaknya melakukan sebuah evaluasi agar pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Kemudian hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD, yaitu yang pertama tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan, peningkatan kemampuan memahami konsep menantang, peningkatan kemampuan kognitif siswa, melatih kemandirian dalam belajar, meningkatkan motivasi dan percaya diri, dan memahami atau memiliki pemahaman yang mendalam. Kemudian pembelajaran dan replikasi pembelajaran ini yang pertama yaitu guru memberikan panduan yang tepat pada saat yang diperlukan. Yang kedua, guru memainkan peran sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik melalui tantangan-tantangan belajar. Kemudian yang ketiga, guru menyediakan materi yang relevan dan mendukung serta memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan baru. Lalu, replikasi yang pertama, kemampuan guru untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dan memberikan bantuan yang tepat agar peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, guru yang aktif terlibat dalam mendukung kemajuan peserta didik, baik melalui pertanyaan-pertanyaan, panduan maupun umpan balik yang konstruktif. Kemudian,
seleksi, dan penyediaan sumber daya yang mendukung perkembangan individual peserta didik.